Halo, perkenalkan nama saya Nikli Tombeng. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rumus kimia, khususnya rumus empiris. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menuliskan contoh-contoh dari rumus empiris. Sumpah aku kimia, ku ingin miliki. Sebelum lanjut pada pembahasan kita tentang rumus empiris, sebelumnya kita ingat kembali pada materi sebelumnya. Kita sudah mempelajari tentang rumus kimia secara umum dan rumus molekul. Di mana pada rumus kimia terdiri dari dua. Yang pertama, lambang unsur yang menyatakan jenis atom-atom unsur yang terdapat dalam tabel periodik. Dan yang kedua, angka indeks menunjukkan perbandingan dari atom-atom unsur. Nah, di sini ada contohnya, yaitu molekul unsur gas hidrogen dengan rumus kimia H2, di mana H ini menunjukkan lambang unsurnya dan angka 2 menunjukkan angka indeks. Yang berarti pada molekul gas hidrogen ini ada 2 atom H. Nah, kita ingat juga tentang rumus molekul. Rumus molekul menunjukkan jenis dan perbandingan atom-atom unsur pada suatu zat. Sekarang kita lanjut pada rumus empiris. Bedanya dengan rumus molekul, kalau pada rumus molekul hanya menunjukkan jenis dan perbandingannya saja, kalau pada rumus empiris ini menunjukkan jenis dan perbandingan yang paling sederhana dari atom-atom unsur pada suatu zat. Zat di sini bisa zat molekul unsur, molekul senyawa, senyawa kovalen, maupun senyawa ion. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, rumus empiris molekul unsur. Contohnya di sini, yang pertama, gas oksigen. Rumus molekul dari gas oksigen yaitu O2. Kita tentukan rumus empirisnya yaitu O. Yang kedua, contohnya di sini nitrogen. Rumus molekul dari nitrogen yaitu N2. Kita tentukan rumus empirisnya yaitu N. Yang ketiga, sulfur dengan rumus molekul S8. Kita bisa tentukan di sini rumus empirisnya bentuk yang paling sederhana yaitu S atau lambang unsurnya saja. Nah, molekul unsur ini yang perlu kita ingat yaitu merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom yang berasal dari unsur yang sama. Berikutnya, rumus empiris senyawa kovalen. Contohnya di sini, yang pertama, glukosa dengan rumus molekul C6H12O6. Kita bisa tentukan rumus empirisnya dengan membagi angka indeksnya dengan angka 6 untuk mendapatkan angka yang paling sederhana, dan hasilnya rumus empiris kita bisa tentukan yaitu CH2O. Selanjutnya yang kedua, butana dengan rumus molekul C4H10. Angka indeksnya kita bagi dengan angka 2 untuk mendapatkan angka yang paling sederhana, dan hasilnya rumus empirisnya menjadi C2H5. Selanjutnya yang ketiga, karbon dioksida. Nah, pada karbon dioksida ini, untuk rumus molekulnya dan rumus empirisnya sama. Karena pada senyawa karbon dioksida ini, atom penyusunnya atau angka indeksnya sudah yang paling sederhana. Nah, di sini karbon dioksida rumus molekulnya CO2, dan rumus empirisnya juga kita bisa tentukan yaitu CO2. Yang perlu kita ingat di sini,
senyawa kovalen itu merupakan senyawa yang terbentuk dari sesama unsur non-logam yang membentuk ikatan kovalen atau pemakaian bersama elektron. Selanjutnya, rumus empiris senyawa ion. Pada rumus empiris senyawa ion ini ada beberapa catatan dalam penulisannya. Yang pertama, ion positif atau kation ditulis terlebih dahulu, setelah itu diikuti dengan anionnya atau ion negatifnya. Yang kedua, angka indeks diberikan sedemikian untuk kation dan anionnya sehingga muatan kation dan muatan anionnya sama, atau bisa dikatakan senyawa ini bersifat netral. Yang ketiga, pastikan perbandingan angka indeks dalam senyawa ion tersebut adalah angka yang paling sederhana. Nah, kita bahas contohnya. Yang pertama, ada natrium klorida. Kationnya di sini yaitu Na+ dan anionnya Cl-. Nah, perbandingan angka indeksnya atau ion penyusunnya yaitu 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-. Dengan demikian kita bisa tentukan rumus empirisnya yaitu NaCl. Nah, yang kedua di sini yaitu asam klorida dengan kationnya ion H+ dan anionnya ion Cl-. Nah, perbandingan angka indeksnya yaitu 1 ion NH+ dan 1 ion Cl-. Dengan demikian kita bisa tentukan rumus empirisnya yaitu HCl. Berikutnya, kalium oksida. Kationnya di sini yaitu K+ dan anionnya O2-. Perbandingan angka indeksnya di sini yaitu angka indeksnya kita berikan 2 ion K+ dan 1 ion O2-. Sehingga kita bisa tentukan di sini rumus empirisnya yaitu K2O. Yang perlu kita ingat juga di sini, senyawa ion yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur logam sebagai kation dan unsur non-logam sebagai anion yang berikatan ion, di mana ikatan ion ini merupakan serah terima elektron. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tuliskan 3 zat kimia yang ada di sekitar kita dan tuliskan rumus empirisnya. Pembahasannya, yang pertama itu ada amoniak. Amoniak dengan rumus kimia NH3, kita bisa tentukan rumus empirisnya yaitu NH3 atau sama dengan rumus molekulnya. Nah, di sini juga yang kedua ada air dengan rumus molekul H2O. Kita bisa tentukan juga rumus empirisnya yaitu H2O. Yang ketiga, ada asam arkobat atau vitamin C dengan rumus kimia C6H8O6. Kita bisa tentukan rumus empirisnya dengan membagi angka indeksnya dengan angka 2. Dan kita dapat hasil yang paling sederhana yaitu C3H4O3. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video